Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 31. Syok berujung maut. Kamu tidak bercanda kan? Nggak lagi ngeprank kakak kan? Tanya Rosa tampak tidak percaya. Mustahil selama ini dia tidak tahu jika Zara hamil. Dan hamil anak siapa? Benar kak, bahkan aku sudah menikah. Hah? Jerit Rosa lagi membuat Zara panik kemudian menutup mulut kakaknya itu. Kak, tolong jangan berteriak. Malu didengar orang, kata Zara sambil berbisik. Rosa melakukan kepala kemudian menatap adiknya intens. Wanita itu masih belum puas dengan penjelasannya. Kamu serius sudah menikah? Emangnya kapan? Kenapa kakak tidak tahu? Tanya Rosa sambil menatap Zara dengan tatapan kecewa. Wanita itu tidak menyangka jika Zara sama sekali tidak mengabarkan hal sepenting itu padanya. Maafkan aku kak, aku takut kalian kecewa. Sebenarnya aku malu mengakui ini, tapi aku menikah karena sudah kebobolan duluan. Lagi dan lagi Rosa shock. Wanita itu sampai memegang dadanya karena tak menyangka dengan pengakuan Zara. Wajah adiknya yang begitu polos sama sekali tidak memperlihatkan jika wanita itu sudah menikah dan hamil. Entah kapan Zara menikah, Rosa pun tak tahu. Kapan kamu menikah? Apakah ibu dan bapak tahu kalau kamu sudah menikah? Tanya Rosa mulai melunak. Dia ingin memberikan Zara kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu. Kemarin aku baru saja pulang dari kampung untuk memberitahukan hal ini pada mereka. Sama seperti kakak, mereka juga shock saat mendengarnya. Kenapa kamu tega sekali? Seharusnya kamu cerita sama kami dari awal. Kami juga tidak akan memarahi kamu jika kamu meletakkanmu sebenarnya. Sekarang cerita sama kakak. Bagaimana kamu bisa hamil dan menikah diam-diam begini? Tanya Rosa menuntut penjelasan. Semua berawal dari Zara menceritakan kejadian dari awal hingga akhir, tanpa menyebutkan siapa pelaku yang sudah melakukannya. Dia tidak mau memberitahu dulu siapa yang sudah melakukan itu padanya. Sungguh sejarah tidak tega jika menyebutkan nama orang yang sudah membuatnya jadi seperti ini. Dia takut Rosa shock yang mengakibatkan wanita itu marah padanya. Rosa menggelengkan kepala saat Zara telah selesai bercerita. Dia tak menyangka jika kehidupan adiknya sesulit itu. Kenapa kamu gak cerita sama kakak, dek? Kakak gak nyangka kehidupan kamu sesulit ini. Andai kakak tahu pasti kakak akan mendukung kamu. Sekarang bilang, siapa laki-laki brengsek itu? Biar kakak balas dia. Setidaknya dia harus merasakan sakit seperti yang kamu rasakan. Kakak gak terima kalau kamu diginiin, ujar Rosa dengan amarah memuncak. Wanita itu mengepalkan kedua tangan sembari menunggu seseorang menyebutkan siapa laki-laki yang sudah memperkosa dan memaksa untuk menikah. Tapi kakak janji jangan marah. Aku gak berani hilang karena takut kakak bakal marah sama aku, kata Zara dengan kepala tertunduk. Dari tadi kakak juga udah marah, dek. Kamu bilang aja siapa yang udah melakukan hal ini sama kamu. Kakak janji gak akan marah, kata Rosa berusaha menahan emosinya. Dia adalah mantan suami kakak, yaitu Mas Arka. Duar. Bagai disambar petir siang bolong. Tubuh Rosa lemas mendengarnya. Dia menggelengkan kepala lalu tersenyum. Kamu pasti bercanda. Nggak mungkin dia orangnya kan? Kamu lagi ngeprank kakak kan? Zara diam. Itulah reaksi yang dia takutkan. Dia tidak mau Rosa shock lalu mengakibatkan dia nanti emosi dan memaki Zara. Jawab dek, kakak lagi tanya sama kamu, tuntut Rosa menaikkan nada bicaranya. Aku tidak bercanda kak. Kemarin juga aku sudah membawa Mas Arka ke rumah ibu dan bapak. Jawab Zara semakin membuat tubuh Rosa menegang.
Rasanya wanita itu hendak pergi dari sana ketika terus mendengar omong kosong yang keluar dari mulut Zara. Rosa menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum getir sambil mengepal kedua tangannya. Kenapa takdirnya bisa seperti ini? Entah dosa apa yang sudah dia lakukan hingga dia mendapat cobaan bertubi-tubi. Kak, kakak gak percaya sampai kakak tidak melihatnya sendiri. Apa kamu punya bukti kalau kamu sudah menikah dengan Arka? Tanya Rosa menuntut bukti. Zara kemudian merogoh ponsel yang ada di dalam tas, lalu mulai mencari foto pernikahan mereka. Dia menunjukkan pada Rosa hingga membuat wanita itu kembali shock. Tapi kenapa harus kamu? Kenapa dia harus menjalin hubungan dengan kamu, Dek? Apa dia sakit hati sama kakak? Sampai dia membalas dengan cara seperti ini. Apa dia belum puas menyakiti kakak? Hingga dia berniat melakukan hal yang sama dengan kamu. Rosa sakit hati. Wanita itu sampai tidak bisa mengeluarkan air mata saking sakitnya. Kak, baru saja Zara hendak menyentuh tangan Rosa, tapi wanita itu segera menepisnya. Kekecewaan terlihat jelas di wajah cantik itu. Jangan pernah sentuh aku. Tega banget kamu melakukan ini. Apa kesalahan yang sudah aku lakukan sampai kamu tega melakukan ini sama kakak? Kamu mau bernasib sama seperti kakak, janda di usia muda, bentak Rosa. Maafin aku, Kak. Aku terpaksa menerima lamaran darinya karena dia memaksaku, sahut Zara merasa bersalah. Tapi kenapa harus dengannya? Kakak tidak masalah jika kamu menikah, asal jangan dengan laki-laki yang sudah menghancurkan kehidupanku. Kamu tidak trauma melihat kakak keburuk? Atau kamu mau mencoba mencari kakak agar kamu gila? Tidak, Kak. Semua ini tidak pernah aku inginkan. Aku juga rasanya ingin bunuh diri saat mengetahui jika aku sudah hamil. Aku juga terpaksa menerima lamaran darinya karena dalam keadaan terdesak. Aku berhutang banyak padanya. Tolong jangan marah padaku. Kalian berdua sama. Kalian pasti sengaja melakukan hal ini untuk membalas dendam, kan? Bilang, Dek, kesalahan apa yang sudah kakak lakukan sampai kamu tega melakukan ini? Rosa mulai menangis, hingga beberapa pengunjung menoleh ke arah keduanya dengan tatapan penasaran. Kak, tolong jangan marah. Ini semua tidak seperti yang kakak pikirkan. Cukup, kakak kecewa sama kamu. Tega sekali kamu menusuk dari belakang. Saya kapanpun kakak tidak akan pernah memaafkan kesalahan kamu. Rosa keluar dari restoran sambil membawa kekecewaan yang begitu mendalam. Wanita itu menahan tangisnya untuk diluapkan di tempat lain. Dia masih tak menyangka dengan kejadian yang baru saja dia alami. Bisa-bisanya Zara dengan laki-laki yang sudah menghancurkan kehidupannya. Apakah adiknya itu sengaja ingin membuatnya cemburu atau ingin mengibarkan bendera perang? Meskipun Rosa sudah tidak punya rasa lagi pada Arka, tapi tetap saja dia tidak terima jika melihat secara bersanding dengan pria brengsek. Kamu salah jika berpikir kakak akan cemburu. Kakak sama sekali tidak punya rasa lagi pada pria brengsek itu, gumam Rosa sambil berjalan tidak tentu arah. Kakak hanya tidak mau kamu mengalami hal buruk seperti kakak, Dek. Gumam Rosa kembali menangis membayangkan kehidupan Zara yang akan berakhir sama sepertinya. Padahal tanpa dia ketahui, kalau Arka begitu mencintai Zara, makanya pria itu memaksa Zara. Kepalanya mendadak pusing karena banyak sekali masalah yang dia hadapi akhir-akhir ini. Kalau dia kembali ke rumah, sudah pasti dia akan kembali berdebat dengan Romi. Tuhan, tolong ambil nyawa hamba. Saya sudah tidak kuat menjalani kehidupan yang begitu kejam ini, jerit Rosa saat dirinya sudah melewati jalan cukup sepi. Dia kemudian melihat sebuah jembatan, lalu ide gila muncul di otaknya. Rosa berlari ke arah jembatan tersebut, kemudian naik ke pagar, dan biur. Dia melompat ke dalam air sungai yang begitu dingin.